Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tentang Lego hampir bangkrut karena terlalu nafsu untuk berinovasi. Nah, untuk slide yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya, Nugra Kurnianto. Untuk Nugra dipersilahkan segala hormat. Oke, baiklah, saya akan membacakan sejarah dari Lego. Lego Group didirikan oleh Christensen pada tahun 1932. Dan pada tahun 1934, Christensen meresmikan perusahaan dengan pegawai 6-7 orang. Dan pada tahun 1947, potensi material baru yaitu plastik. Dan di tahun 1958, penemuan yang baru dalam menggabungkan balok Lego. Dan pada pertengahan 1980-an, Lego menetapkan identitasnya sebagai perusahaan global. Pada awal 1990-an, krisis keuangan melanda perusahaan. Dan di tahun 1996, Lego mendirikan perusahaan independen pertama di luar Denmark, yaitu Lego Media International. Dan pada awal Februari 2014, Lego merilis film perdana di sejumlah negara. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Malikut Dahir. Kepada Malikut Dahir, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Malikut Dahir, NIM saya 2485. Malik, mikrofon Malik. Lego nyaris bangkrut pada tahun 1993 sampai 2004. Hampir semua produk Lego sudah ada di rak pembeli dan perputaran pertumbuhan perusahaan sudah mencapai puncak. Agar terus berkembang, perusahaan terus memproduksi mainan, tetapi penjualan tidak meningkatkan sehingga biaya produksi melebihi pendapatan. Contohnya, pesaing baru yang berpotensi seperti Toys R dan Walmart. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Malik. Selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Saya adalah Fajar Iqbal dengan NIM 200440097. Nah, selanjutnya adalah tentang faktor Lego yang hampir bangkrut pada 2004. Nah, yang pertama ada beberapa faktor dibagi menjadi 4. Yang pertama ada isu kritikal yang dialami Lego adalah inkubensi atau kegagalan untuk menyesuaikan bisnis model dan produk offering dengan perubahan industri yang relevan. Nah, yang kedua, faktor lain yang menyebabkan jatuhnya Lego adalah adjacency atau failure atau ekspansi yang tidak sesuai dengan core-nya, sehingga positioning Lego dalam industri menjadi tidak jelas dan mendapatkan respon pasar yang kurang positif. Nah, yang ketiga, Lego tidak dapat mengetahui produk mana yang profitable dan mana yang tidak. Yang keempat, supply chain mulai dari sourcing hingga distribusi tidak efisien dan ketinggalan zaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alpi Sahrianti. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasinya. Upaya-upaya transformasi Lego yang belum berhasil. Yang pertama, mencoba untuk ekspansi dengan membuka taman bermain, video game, dan clothing line yang tidak mendapatkan respon positif dari pasar, karena menyimpang dari position Lego itu sendiri. Yang kedua, Lego mencoba transformasi dengan merekrut COO baru dengan strategi transformasi berupa cost-cutting program, restrukturisasi skema insentif, serta ekspansi lini produk. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Nadia Tumuna, NIM 20044017. Hal yang menjadi kunci sukses Lego. Yang pertama, stop repositioning Lego kembali sesuai core dan mengembangkan strategi transformasi yang dibagi ke dalam 3 fase, yaitu 1. Manage forecast.
2004 sampai 2005 dengan menjual non-core aset seperti Legoland dan memangkas jumlah komponen balok secara signifikan untuk membebaskan inventory dan kas. Yang kedua ada manage for value 2006 sampai 2009 dengan mengembalikan fokus kepada core business dan mengembangkan sistem untuk mengukur profitabilitas produk. Yang ketiga ada manage for growth 2009 ke atas dengan melakukan market segmentation yang menghasilkan reprocessing brand Duplo untuk pasar yang lebih mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Intan. Baik, nama saya Intan Humaira, NIM 244 0090. Hal yang membuat banyak perusahaan terjebak dalam situasi seperti Lego. Yang pertama, kebanyakan eksekutif. Perusahaan belum long term looking. Padahal strategi jangka panjang sangat menentukan survivable sebuah perusahaan. Yang kedua, keputusan buruk yang diambil karena tidak bisa menaungi perubahan eksternal hampir membuat Lego bangkrut. Yang ketiga, kebanyakan perusahaan rating terstrategi karena adanya tekanan, padahal seharusnya itu sudah disiapkan jauh sebelum tekanan tersebut muncul. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Azizah. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Nurul Azizah, NIM 2440109. Pelajaran penting dari kasus Lego untuk perusahaan Indonesia. Pertama, lakukan diagnosis perusahaan. Pahami siklus industri termasuk trigger dan indikator penting yang dapat menyebabkan kondisi boom atau bust. Yang kedua, diagnostik kondisi perusahaan Anda, termasuk tingkat kesehatan bisnis, portofolio, produk, organisasi, serta sumber daya manusia dan finansial. Yang ketiga, identifikasi isu-isu kritikal yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan Anda. Kedua, lakukan identifikasi mengenali positioning yang jelas dalam industri. Yang pertama, hindari my pit mindset, formulasikan aspirasi jangka panjang perusahaan. Yang kedua, identifikasi clear competition, target dan selaraskan inisiatif dan proyek ke arah competition and target tersebut. Yang ketiga, kembangkan multi-year strategi plan untuk memperkuat positioning dan turunkan menjadi stable roadmap. Yang ketiga, lakukan eksekusi. Yang pertama, pastikan tim manajemen memiliki kapabilitas untuk eksekusi strategi priorisasi inisiatif dengan jelas. Yang kedua, desain dan implementasikan game management sistem monitoring dan evaluasi implementasi strategi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mempresentasikan slide tersebut. Selanjutnya adalah penutupan, di mana dengan ini saya tutup presentasi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Kami dari kelompok 5 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.